hormat Ibu Wakil dan Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu rekan sejawat guru SMP Negeri 3 Sungai Beringin. Untuk pada hari ini tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya sampaikan untuk kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang telah mau menghadiri kegiatan saya hari ini, yaitu aksi nyata tentang pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Aksi nyata ini adalah tugas dari saat ini yang saya jalani, yaitu pendidikan guru penggerak. Di dalam aksi nyata ini kita mengangkat tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita saat ini. Mungkin budaya positif saat ini sudah kita laksanakan sebelumnya, cuman mungkin lebih kita tekankan lagi bagaimana pelaksanaan budaya positif ini secara lebih terstruktur atau lebih teratur. Apa-apa saja yang termasuk budaya positif tersebut? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar. Ada budaya positif, ada 8 poin budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi Medoren untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang berikutnya, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada pernah dengar? Tapi sesuai kebutuhan. Tapi belum paham. Karena berdiferensiasi ini saya masih juga belum belajar. Nanti akan di tahap berikutnya baru belajar di modul 21. Ini baru modul 14. Kalau secara umum pembelajaran berdiferensiasi itu saya pahami baru ya Pak. Belum saya belajar. Pembelajaran yang beraneka ragam, artinya kita memberikan pembelajaran yang sifatnya beraneka ragam di kelas tersebut sesuai dengan bagaimana karakteristik siswa kita secara umumnya seperti itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu mungkin sudah kita laksanakan selama ini di sekolah kita, mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Misalnya kita menyuruh siswa mengambil sampah, membersihkan sampah, atau menyelesaikan sesuatu. Kalau bisa dewa beko buat dia bintang, kalau bisa buat beko buat dia itu. Itu merupakan contoh disiplin positif, cuman itu kalau bisa dihindari, yang memberikan penghargaan seperti itu. Memang kalau disiplin positif itu seakan memang nilai anak itu sebagai tanggung jawabnya. Kemudian tujuan disiplin positif ini menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebaikan yang secara umum yang ada di sekolah ini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk pelaksanaannya di sekolah, kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, untuk anak-anak kita yang bermasalah di sekolah ini, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik, bagaimana cara kita mengetahui ada yang salah dari anak ini, melihat dari 5 kebutuhan dasar ini. Jadi dari kebutuhan dasar ini, kalau seandainya dia kurang makan, anak salah deh. Iya makannya. Dia nak uang dia makan Bapak. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Nah, kemudian ada anak yang sering minta perhatian, yang cari-cari perhatian. Nah, berarti dia butuh akan rasa kasih sayang. Nah, jadi dapat kita telaah anak-anak kita yang bermasalah itu dari kebutuhan dasar ini. Kemudian ada yang menanya di sini. Kan kalau untuk itu tuh kan kita sebagai guru mensali anak yang di kelas, Bu, sesuai mapel. Kalau yang bermasalah dengan ibu, misalkan anak-anak itu kan ada yang ganjil nampak ibu, atau yang mungkin yang praktik, kita dekati secara individu. Nah, dari situ kan bisa kita lihat permasalahannya kok. Dari kebutuhan 5 kebutuhan itu termasuk tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Jadi anak-anak siswa kita ini melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi tertentu. Misalnya secara ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan. Seharusnya yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri atau untuk dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi memang tanggung jawabnya untuk nilai yang ingin dia dapatkan, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Itu harusnya anak-anak berperilaku. Kemudian lagi budaya positif berikutnya ada tiga macam di sekolah kita saat sekarang ini yang saat ini kita terapkan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada seperti anak terlambat. Kalau anak terlambat kita suruh membersihkan WC, apakah itu termasuk hukuman ya Pak Ibu? Yo. Ya. Kemudian bersifatnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya dalam perencanaan hukuman tersebut kan anak tidak tahu, hanya mendadak saja. Beda dengan konsekuensi sudah kita sepakati dari awal. Kalau terlambat, hukumannya seperti ini, diumumkan di semua forum atau di lapangan, semua siswa tahu, berarti itu sifatnya konsekuensi. Kemudian ada namanya restitusi. Jadi untuk kedepannya diharapkan restitusi ini yang kita gunakan, yang kita pakai. Kalau restitusi menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari kesalahan itu sadar kesalahan dia, apa hukuman inyo yang tahu hukumannya, apa yang bisa dia lakukan. Nanti kita kemudian ada namanya posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sekolah kita ini, kita sebagai guru ada yang namanya sifatnya penghukum. Ada kan? Kita sebagai guru ada namanya pembuat rasa bersalah. Tua, terus ada rasa bersalah dari anak. Kalau penghukum langsung menghukum, kasihan istri itu, berarti itu penghukum. Kalau teman, nalah susah ada murid itu jalan nak. Berarti itu ada rangkulan terhadap anak, berarti itu sifatnya teman. Kalau pemantau, mengontrol semua kegiatan anak. Katampo lah mau dekolo, berarti itu sifatnya pemantau. Kalau manajer ini yang diharapkan sebagai guru. Jadi semuanya kita rangkum menjadi suatu kontrol posisi kita, yaitu sebagai manajer. Dirangkum menjadi satu Pak. Dalam manajer itu pertama kita
jadi manajer. Jadi awak rangkul kau pakai kampeannya hukuman tua laksanakan lo, teman tua laksanakan lo. Nah, cici itu Pak. Jadi awak pakai semuanya. Jadi manajer. Sampai akhirnya adanya restitusi. Manajer tempat usaha. Contoh 5 posisi kontrol guru. Penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Itu pembuat rasa bersalah, harus memberitahu kamu selalu saja menjawab berapa kali ibu ngecean Dan ibu itu itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Kemudian ada pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah ini, kamu tak konsekuensi. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi, jangan diulangi lagi ya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kira-kira kesalahan kamu apa? Dan kemudian bagaimana kita memperbaiki kesalahan ini supaya tidak terjadi ke depan. Jadi kita fokus ke kesalahannya, bukan fokus ke anaknya. Jadi batin itu apa? Cara dia memperbaiki kesalahan kita. Itu yang manajer Pak. Seharusnya Kak Mak gitu enggak? ya Mbak kan lo tahu panggil orang tua. Jangan ngerti hasilnya. Berikutnya ada namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Kok selang kelar diharapkan mau aja. kepada bapak Anaknya sama dia sekolah. Manajer mau jadi. kepada bapak ibu wali kelas nantinya. Keyakinan kelas ini sama dengan artinya peraturan kelas, cuman namanya diganti dengan keyakinan supaya namanya lebih bagus, lebih baik didengar. Ada nilainya. Supaya lebih meyakinkan. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini diusahakan dapat dilaksanakan untuk semester depan untuk Bapak Ibu wali kelas. Nanti pertemuan pertama kita di kelas sebagai wali kelas, usahakan dibuat keyakinan kelas ini Bu, dibuat pajangannya. Nanti yang membuat itu anak-anak kita. Jadi bagaimana supaya tertib kelas kita ini, apa saja perlu aturan yang kita tetapkan. Misalnya boleh ya dituliskan. Nah, jadi kak anak disuruh minta kamu nulis cie-cie, beko rekap di sebuah karton, konsekuensinya langsung dibuat. Nah, jadi itu kesepakatan kelasnya, itu namanya keyakinan kelasnya. Jadi beko kalau ada yang melanggar, awak tahu kan keyakinan kelas awak Pak? Tahunya kan? Nah, berarti awak ada konsekuensi dari awal, maka itu harus dilaksanakan. Berarti kita bukan melaksanakan hukuman lagi, tapi lebih kepada asuransi. Nah, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena lebih ke pernyataannya supaya lebih positif saja. Kalau peraturan kan agak garing. Kemudian ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita pakai kepada anak kita yang memiliki masalah. Ketika anak kita melakukan kesalahan, ada 3 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa-apa saja contoh kalimatnya Bapak Ibu? Segitiga restitusi ini, jadi kalau kita memanggil anak, misalkan anak yang terlambat. Nah, kalimat yang pertama, kamu tahu apa kesalahan kamu? Jadi yakinkan kalau ini itu salah. Jadi anak tahunya itu salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya, atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Hal yang terlambat itu yang harus awak terima, alasannya itu dulu yang awak terima, walaupun tidak masuk akal, betul kok mangicanya kok agaknya. Terima dulu alasannya Bapak Ibu. Kemudian baru awak menanyakan keyakinan. Awak tahu kan Mbak aturan di sekolahku, awak tahu kan gambar awak masuk. Ada nih Mbak solusinya supaya awak jangan mau dikotarui. Bagaimana selanjutnya solusinya supaya kita tidak seperti ini selanjutnya, supaya awak berubah, apa yang akan kita lakukan berikutnya. Jadi ada diskusi yang perlu kita lakukan di antara anak supaya penyelesaian masalahnya jadi lama antara kita dengan siswa, tidak ada dendam di siswa. Menstabilkan identitas terus ya. Menstabilkan identitas, meyakinkan dirinya kalau inyo salah, gitu, Pak. Contoh Sebenarnya menurut para ahli, nah,
Ah, dalam pendidikan gue. Stabilkan diri lah ya, makanya sudah identitas. Dan reward dan Identitas punishment sebagainya kan yang bisa bersalah. tinggal. Identitas Ini yang itu gue kan, salah. oh, pada lahir. Reward punishment itulah sejak dulu ya. Jangan hanya memberikan materi Itu dia. yang didapatkan. Identitas sebagai siswa. Lebih tepatnya menstabilkan diri itu. Itu Pak Cela Pak filosofi. Identitas Menstabilkan dia sikap. sebagai seorang siswa gitu Identitas siswa. Identitasnya sebagai sebagai siswa siswa. bukan sebagai orang lain gitu, sebagai siswa. Iya. Identitas siswa aja jangan nemu ya. Nemu kelas ya. Kenapa Cari bahasa baru. Itu istilahnya sesuai dong. Dan yang penutupnya, Itu dalam konsekuensi. penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Yaitu posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi kontrol manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar pendidikan nasional kita. Jadi kalau bisa dilaksanakan seperti itu alangkah baiknya. Saya sebagai Stabilisasi. pembagi materi atau pembagi praktik, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menerimanya dan mempraktekannya di kelas masing-masing kita. Jadi bahasa Indonesia. Sampai di sini, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Mungkin, tapi kalau saya menjawab secara langsung, mungkin kita berbagi saja Bapak Ibu, karena saya juga terlalu paham. Narasumber alun ahli karena. Iya, tadi makan itu dia kayak gitu. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya. Bu Leni dulu, Bu Leni yang bertanya. Cara menciptakan rasa tanggung jawab di anak itu gimana? Kayak yang nggak bertugas itu dia rasa tanggung jawabnya nggak ada sama sekali. Dia nggak pengen nganten. Menumbuh ada Dia kan belum buka deh. Itu restitusi jadi ya. Itu restitusi itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa Awak dijawab ya. konsekuensinya nih Cak ya. Stabilitas identitas. Tapi itu cuma di konsekuensi Kita ya. kita ya. Ya dari kita untuk Kembalikan kita. ke stabilitas identitas. Gue aja rasa bersalah dulu Bu. Itu kesalahannya, tapi ini nggak Rasa Ajar bersalah. lainnya masalah. Tapi pada dasarnya kan karakter anak itu kan nggak bisa paslon. Jadi ada anak tuh yang bisa bertanggung jawab, ada yang tidak. Jadi Jadi wah memang kalau kita sebagai guru, Iya, ya cara memang Bu, paling kalau berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari, bahwa kita hanya sebagai penuntun, kita tidak bisa mengubah. Jadi awalnya kalau anak itu sekolah sebagai padi, ya harus padi, tumbuhannya tidak bisa pindah ke jaguang dong. Jadi caranya kita sebagai guru hanya bisa memupuk, membersihkan Saya padi itu menyiram, Buah aja ya. yang buah aja lambe. Jadi kalau untuk mengubah jadi jaguang, oh Anissa ada Bu. Buah-buahnya dia. Jadilah. Bisa awak mengubahnya jadi Ya, buah tunggu kalau lah, jadi. jadilah. Buah lambe. Masalahnya ada di tempat sana. Kau nanti ingin kojak uang apa padi apa? Kalau dari awal Dari awalnya kau senang. dari awal jadi Dari awal padi padi. itu Ah, kalau padi. padi ya. Kalau kojak uang lagi kira. Oh, itu mungkin tuh. Iya, mungkin lupa. Ya kan ada padi ditendang tumbuhan semacam apa? Kata-kata ya ternyata. Tidak. Berarti nyampu tiba Boleh lah. Seperti anu tua gandum itu tumbuhannya. Berarti kan nyampu. Nyampu, Berarti bibitnya nggak salah. Nah, sebenarnya tuh kita nggak Hanya lalu apa di ini? Ki Hajar Dewantara itu adalah satu sisi ini benar. Nah, satu sisi lain belum tentu benar. Aku udah sampai teorinya ke sini apa aja. Satu sisi Menyampaikan saja. ungkapan itu mungkin betul enak. Tapi satu sisi ungkapan itu salah dalam bidang pendidikan. Awak harus mengarahkan, awak menjaga bahasa Indonesia, kau repek deh agama atau repek deh itu nggak. Siapa jangan sampai agama hebat nah. Kalau agama, kalau repek deh pelajaran PKN. Berikutnya pertanyaan kedua. Kenapa itu banyak buah? Kenapa dia punya gua? Karena kan harus sesuai jawabanmu. Jo, kita ada Pak. Itulah Pak. Tujuan untuk tujuan awal. Jual tadi. Kalau enggak, tujuannya kan jadi awak nanti punya cuma akhiran padiannya. Kesepakatan itu. Dimaklumi Ya, akhirnya dulu itu. Sampai yang penting. Itu yang kayak kira jelas lah dia itu nah. Iya, Kalau jauh-jauh cuma orang lebih.
sampai kan sudah berkali-kali Sini dia ngejar bahasa Inggris. masih belum aja perubahan. Kalau Akhirnya bahasa Inggris kita kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh seperti dilaksanakan sebelum juga berubah, berarti Ibu alih tangankan. Kita boleh lakukan sanksi kan. Dari kesepakatan kelas itu kan ada sanksi. Memang ada diberikan sanksi. Kesepakatan tuh dulu awal-awal masuk Iya, itu kesepakatan dulu. langsung ada sanksi. Tapi itu kita melakukan hal Coba Ibu alih. Kalau kesepakatan kelas tuh awal-awal masuk tuh kita kesepakatan jam berapa kita harus istirahat. Kalau sepakat anak-anak tuh sejam belajar istirahat itu harus kesepakatan tidak kan? Kata guru-guru penggerak tuh awal-awal masuk tuh awak buat kesepakatan kelas. Anak kau nyonya sejam belajar nyo, nyo istirahat elenya main elenya. Ya kan kesepakatan nyo sadonyo. Iya. Sepakat ada yang Kesepakatan tuh maksudnya yang lebih ke aturan supaya nya disiplin. Misalnya Sesuaikan dengan aturan sekolah. jadi ada yang salah persepsi. Pokoknya Pak, jadinya kan lah sepakat nak tuh, pokoknya nak tuh sepakat lah tuh. Naknya dia kan dikoreksi. Merdeka Nah, dari situ tadi nak kesepakatan kelas. Berarti nak kesepakatan peraturan sekolah ya? kesepakatan kelas tuh lebih ke kelas keamanan kelas Iya Pak. betul. Tapi Dia kan sesuai aturan sekolah. Aturan Ya, sekolah kan ada. aturan sekolah kan ada loh. Misalkan ya, Nah. misalkan siswa datang terlambat. Nah, aturan sekolah sudah ada itu. Iya. Siswa tidak reti berpakaian. Kan? Ya. Itu aturan sekolah. Iya. Nah, semacam apa kira-kira kesepakatan yang lain? Misalnya ini Pak, ada satu game saya anak yang nggak pakai sepatu pas itu apa? Itu sudah peraturan sekolah. Nggak dituliskan, bisa ada dituliskan. Kalau Di tidak kelas, itu kan kalau- selama aku kan tidak tertulis. Maksudnya Dituliskan di kesepakatannya di BNKT. Dulu kan ada ya. sudah ada di peraturan sekolah. Iya, di dalam kelas kita kan belum ada kita tulis selama ini Pak. Oh, perlu ditulis Ah, itu. itu udah mau Pak. Banyak tuh kata kelas tuh banyak. Iya. Kadang antar kelas beda sepakat ya. Itu kan Itu dulu sama tulisan tuh. Tidak boleh kuap dalam Anu kelas. sini mau poin, anu si ibu pakai poin. Kuap ya. Asal poinnya berarti diserta kan. Permisi itu orang beri. Kalau keyakinan kelas tuh dibuat bersama. Kalau aturan sekolah kan lah ada di sekolah tuh. Jadi kalau Kalau tujuannya melenceng dari dibuat, peraturan sekolah gimana? Tunggu, Pak, tujuan dibuatnya bersama supaya anak kau tahu awak bersama walau sampai Emang kan Kok kan direvisi Pak yang mayang anu. Mana bisa dijalani. Masa dijalani cocok nak jo aturan sekolah. dengan peraturan sekolah yang ada saja itu saja dijalankan nah bagus tuh. Yang wajib ya Pak ya. Apalagi kesepakatannya. Latihan no teman Pak. Kalau kesepakatan sekolah aku wajib. Yang di lokal kok salah sunnah Nah, kalau kayak kesepakatan kelas itu kan lebih ke guru masing-masing. Kalau ke sekolah kan banyak cakupannya. Itu kode Kalau di etik sekolah, masing-masing guru namanya. kalau di kelas kan Itu kode etik guru. masing-masing guru bisa menjalankan keyakinan kelas Konsekuensi. masing-masing. bahasa baru dapat itu sama Kok nggak dong satu kan? kan timbul bahasa-bahasa baru. Masa baru banyak ini Pak. Itu kalau dulu ya namanya kode etik masing kan tuh. Kode etik namanya. Agak iya puannya bahasa teh. Itu cuma bahasa aja ditukar. Edukas. Ini kan pada namanya kan udah kita jauh Iya, kan. Tempat sih Lah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu banyak ada nah kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya berdiskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Contohnya Assalamualaikum lamikum ya. Turut tira suruhkan lah. Allah kan ali roti. Dari kegiatan berbagi praktik hari ini yaitu satu peristiwa yang saya alami. Saya mendapatkan materi tentang budaya positif dan menerapkannya di sekolah. Yang kedua, perasaan yang saya alami, saya merasa sangat
mendapatkan ilmu baru dari CGP hari ini. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu tentang budaya positif, diantaranya keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol. Kemudian keempat, penerapan kedepannya yaitu saya akan melakukan keyakinan kelas nanti di awal semester tahun ajaran baru ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena tidak makan. Kenapa tidak makan? Nah, hari ini Ibu akan memberikan kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Untuk membuat kesepakatan kelas diperlukan adanya keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Bisa dijelaskan? Apa keyakinan? Bedakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Apa bedanya? Iya, hurufnya beda ya, betul. Apa lagi? Jadi yang dimaksudkan dengan keyakinan kelas ini lebih mengarah kepada peraturan. Bedanya, kalau peraturan dibuat dengan secara sepihak, misalnya peraturan sekolah kan yang membuat guru atau kepala sekolah. Tapi kalau di keyakinan kelas ini kita bersama yang membuatnya, kita sepakati bersama untuk kita, dari kita dan untuk kita. Jadi dalam keyakinan kelas itu akan ada kesepakatan. Awak sepakat di kelas itu supaya kelas kita ini tertib, aman. Bagaimana caranya supaya kelas kita itu seperti itu? Apa kesepakatan kita? Kesepakatan apa yang kita inginkan di antara kita supaya kelas kita tertib, nyaman, dan aman? Contohnya, apa contohnya? Kesepakatan kelas itu kalimatnya kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kita buat di kesepakatan kelas itu kata-katanya kata-kata positif seperti apa? Kalimat positifnya menjaga, mari kita menjaga lingkungan kelas kita tetap bersih, atau datang tepat waktu. Pergi, itu salah satu contohnya. Jadi kesepakatan yang awak buat itu untuk supaya agar awak tuh tenang di kelas, tertib di kelas. Jadi apa yang kita harapkan di kelas ini terjadi supaya teratur. Bisa kita laksanakan? Bisa. Nah, untuk itu Ibu minta kalian membuat kesepakatan kelas satu saja per orang. Buat kesepakatan apa yang ingin kalian buat, catat, ditulis di sini. Lihat di sini ada lemnya. Beko yang ditulis itu di bagian depan dan di bagian ada lem. Soalnya nanti yang lem ditempel di sini. Bisa? Oke, buat satu kesepakatan kelas. Biasakan membuat kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Tidak ada kata-kata jangan atau tidak. Itu kalimat negatif tuh. Tapi kalau yang kalimat positif, ayo, mari. Nah, apa yang mama inginkan di kelas itu terjadi?
Misalnya kawan awakku kan suka buang sampah sembarangan, aku yang wanio. Wanio kawan-kawan awakku bersih gitu. Membuang sampah di tempatnya gitu. Atau ketika belajar kawan-kawan awakku suka nota. Wanio kawan-kawan awakku belajar sampai nota. Jadi apa kesempatannya? Ketika belajar tenang. Atau ketika kita belajar kita harapkan teman kita tidak menyontek. Itu kan kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Ayo jujur. Nah, jadi apa yang kita harapkan ada dalam kita ini? Silakan di depan kalau sudah. Cie kalimat. Cie kalimat saja. Nggak usah banyak-banyak. Sampai ke depan. Banyak nih, Bang. Sebanyak apa? Cie kalimat. Ayo. Ayo nama ayo. Gantian ke depan, Bu, sekolah, Bu. Ayo duduk sekolah. Ayo duduk. Ya, duduk. Ayo duduk sekolah. Ini Pak, ada. Ayo doa sama. Ayo, Pak. Ayo, mari. Ayo, sini. Ini Pak. Agus nikah, Bu. Apa itu lebih? Apa sih orang pakai? Ya, Ini piring ya, Bang. mau beko bangun. Mungkin ada yang sama-sama kita eliminasi, kita jadikan satu. Ada yang sama. Mari belajar jujur. Bagus. Ayo patuhi peraturan sekolah, itu lebih ke
Ngomong. Nah, coret-coret. Ambil ya. Ayam kecil. pink, Bu. Awal dulu, Bu. Yang warna pink soalnya itu terlalu panjang. Tidak dianggap. Bu, isi. Tidak mau berkoral, Bu. Hah? Itu kan. Ayo belajar bersama. Kalau belajar bersama itu lebih ke belajar bersama kok aman. Sosial. Ayo kita belajar bersama. Bu, dia Bu. Bu, awak mau beli dulu. Juga sama. Ada lanjut. Belajar bersama kok aman. Jadi bagaimana? Setelah konek dengar kalau masalah dulu itu. Nah, ayo melaksanakan piket kelas di pagi hari. Di pagi hari. Ayo menjaga kebersihan kelas bersama. Itulah sama lo. Maksudnya yang mau orang dia. Ayo mencantik tuh. Lebih aja, Bu. Agak mencantik. Yeay, Raden dia punya dong. Kebersihan kelas kita. Nah, dia luar. Saya. Ayo bersihkan kelas. Raden. Mari kita lestarikan lingkungan. Masyarakat umum. Iya, Bu. Khususnya Mbak. Jadi spesifiknya kemana? Mari kita menjaga lingkungan sekolah tetap bersih sama. Info jangan. Ini siapa yang membuat? Ini bergarang-garang namanya. Buang. Apa ceraan? Menjaga keamanan kelas. Mari menjaga keamanan kelas. Ketertiban dan keamanan. Yo, ini jauh. Ayo belajar dan gapai cita-cita. Ayo buang sampah pada tempatnya sudah. Ayo jaga kebersihan kita di kelas maupun di rumah. Bukan kesepakatan kelas, bukan kesepakatan rumah. Ayo kita jaga kelas bersama-sama sudah. Jaganya jaga apa? Jaga kebersihan atau keamanan? Keamanan. Sudah. Jaga nama baik. Jaga nama baik, keamanan. Ayo kita harus menjaga kebersihan sekolah sudah. Sudah. Aku banyak mana yang ikut kok. Mari jaga kelas biar Tetap bersih. tertib sama jaga keamanan. Ayo berdiskusi dan bekerja sama. Bekerja sama bagian apa? Ujian. Diskusinya ketika kelompok, Mbak Lia. Kalau bersama bisa ini diambil lebih dijelaskan lagi, lebih spesifik lagi. Mari membuang sampah pada tempatnya. Ada nampak ada. Nah, dari yang banyak ini, mungkin ada yang masih mau menambahkan, boleh jalan? Lagi, Bu. Mantap, Ibu. Ibu ke. Ya bagus. Aku yang bisa kita terima. Kemudian ada di antara yang punyanya Ibu April, ada yang bisa membuatkan lagi. Misalnya, boleh minta izin keluar. Nah, ikut kecerahnya kurang. Dan Ke rumus mereka. kesepakatan kelas sudah. Bisa kita jadikan Kok ke kesepakatan. kanu Ibu lo tazum. Ya. Ada yang bisa menambahkan? Wasisnya sebenarnya. Nah, untuk sementara keyakinan kelas kita ini ya ada 8 keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Kita sepakati ini akan menjadi kesepakatan kelas kita. Untuk dapat kita laksanakan ke depannya. Bisa kita laksanakan ini? Insya Allah bisa. Bisa? Insya Allah. Baik. Bisa, Bu. Insya Allah. Bisa kita laksanakan ini? Insya Allah. Nah,
itu, Ibu minta kepada Nanda Ibu menandatangani kalau ini adalah kesepakatan kelas kita dan kita setuju untuk melaksanakannya. Bisa maju ke depan satu-satu, Abdul Hamid. Mulai dari mana? Udah nampak kan dengan gaya mek, Fadil habis ya. Fadil terakhir ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, untuk kesepakatan kelasnya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik supaya kelas kita tetap tertib dan nyaman. Untuk pertemuan berikutnya kita sampai jumpa lagi. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa dari kelas 81. Perasaan saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Karimah dari kelas 81. Karena kesepakatan kelas dapat membuat kita menjadi sangatlah penting bagi saya karena dapat menjaga dapat menjaga keamanan kelas dan ketertiban kelas. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tahu Adam kenapa Ibu panggil ke sini? Iya. Jadi Ibu mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran kita kalau Adam tugasnya banyak yang menurut Adam, apakah tugas yang ketinggalan itu sebuah kesalahan? Ya, baik. Ibu juga pernah melakukan hal seperti ini waktu Ibu masih sekolah. Sekarang, mari kita cari solusinya secara bersama bagaimana pemecahan dari masalah Adam. Alasan Adam tidak mengumpulkan tugas itu.
Jadi malas membuat tugas. Ija, Sonia manyoan. Apa Bunda kamu tahu tentang tugas kamu yang melambat ini? Tidak tahu. Jadi memang ketertinggalan tugas ini merupakan hal yang fatal kalau menurutku. Jadi harus kita selesaikan secara bersama dan kita cari solusinya bersama. Ada masih ingat apa keyakinan kelas kita? Apa sebutkan? Yang menentukan tugas tepat pada waktunya. Apa keyakinan kelas itu harus kita laksanakan? Harus. Jadi apa yang akan Anda lakukan selanjutnya supaya keyakinan kelas kita ini dapat terlaksana? Mengumpulkan tugas dengan cara tidak melawan lagi, melawan. Baik, Ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Terima kasih Anda atas waktunya. Silakan kembali ke kelas. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Besok tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Bu, karena saya terlambat. Ibu, apakah datang terlambat itu sebuah kesalahan? Iya. Kenapa? Karena dapat merugikan diri sendiri. Nah, sekarang Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti Elsa waktu zaman Ibu sekolah dulu. Namun hal itu harus kita selesaikan, harus kita atasi. Kita akan menyelesaikan masalah ini bersama ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Saya telat bangun. Kenapa? Sampai jam 11. Sampai jam 11 malam. Apa Bunda kamu tidak marah? Apa kata bundanya? Kita Ya. Nah, memang bermain HP itu sangat seru, menyenangkan. Cuman kamu harus tahu itu dapat merugikan kamu dan juga bisa telat bangun sehingga mengganggu kegiatan sekolah. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Bagus. Nah, sekarang kamu tahu apakah keyakinan kelas ini harus kita laksanakan? Apakah yang akan kamu lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas ini untuk berikutnya? Sebelum jam 10 dan jangan HP terlalu lama. Sampai jam 10. Bagus. Ibu berharap kamu dapat melaksanakan ini dengan baik dan tidak terulang lagi. Terima kasih Elsa sudah datang. Silahkan kembali ke kelas. Berikan kesempatan untuk mengungkapkan kesalahan dan saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi dan saya akan merubahnya untuk kedepannya.